Guys, jujur deh. Siapa di sini yang sering kasih janji manis tapi ujung-ujungnya ghosting? Atau mungkin kalian pernah terjebak janji yang sebenarnya mustahil buat ditepati? Hati-hati, itu red flag banget. Tapi hari ini, kita bakal belajar dari masternya strategi, yaitu Abu Nawas. Dia pernah kasih janji yang taruhannya nyawa, tapi dia bisa lolos dengan cara yang jenius sekaligus bikin ngakak. Penasaran? Jangan kemana-mana. Selamat datang di Kisah Channel, tempatnya cerita-cerita legendaris yang dikemas dengan vibe kekinian. Sebelum kita masuk ke petualangannya, Mimin mau doa dulu buat Sobat Rejeki, dimanapun kalian berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan yang prima buat kalian dan keluarga. Semoga pintu rezeki kalian dibukakan selebar-lebarnya, ngalir terus dari arah yang enggak disangka-sangka, dan berkah dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, tarik napas dulu, dengerin baik-baik, kita mulai kisahnya. Jadi gini ceritanya, suatu hari di Baghdad, Baginda Sultan Harun al-Rashid lagi ngerasa bosen banget. Sultan ini emang pinter, tapi kalau udah gabut, isengnya kebangetan. Dia manggil Abu Nawas ke istana. Pas Abu Nawas datang, Sultan nunjuk seekor keledai miliknya yang paling, ya begitulah, kelihatan males banget. Sultan bilang gini, "Abu, lo kan katanya orang paling cerdas se-Baghdad. Gue tantang lo, ajarin keledai ini membaca buku. Gue kasih waktu 2 minggu. Kalau berhasil, lo bakal dapat hadiah emas yang banyak banget. Tapi kalau gagal, hukuman penjara sudah nunggu lo." Gila nggak tuh? Keledai disuruh baca. Abu Nawas sempat diam sebentar. Otaknya langsung muter kayak mesin jet. Dia tahu kalau nolak langsung, Sultan bakal marah. Tapi kalau nerima, gimana caranya? Akhirnya dengan tenang, Abu Nawas bilang, "Oke Paduka, saya terima tantangannya. Tapi saya minta biaya operasional buat beli pakan dan alat peraga ya." Nah, disinilah kejeniusan Abu Nawas dimulai. Sesampainya di rumah, dia nggak langsung stres. Dia malah beli buku besar dan mulai eksperimen. Dia nggak ngajarin huruf alif, ba, ta ke keledai karena ya, itu mustahil guys. Abu Nawas pakai teknik yang kita sebut behavioral conditioning. Dia naruh biji-biji gandum di sela-sela halaman buku itu. Awalnya si keledai nggak ngerti, tapi lama-lama karena lapar, si keledai mulai belajar ngebuka halaman buku pakai moncongnya buat nyari gandum. Tiap hari, selama 2 minggu, Abu Nawas dengan sabar nambahin halaman buku itu. Si keledai jadi makin jago ngebalikin kertas. Dia bakal terus balik halaman sampai gandumnya habis. Abu Nawas cuma duduk sambil ngopi, ngeliatin keledainya belajar. Dia tahu, dia nggak lagi nipu, dia lagi nyiapin pertunjukan besar. 2 minggu berlalu, seluruh warga istana udah kumpul. Mereka semua mikir, habis nih si Abu Nawas, masa iya keledai bisa baca? Sultan Harun al-Rashid udah duduk manis di singgasananya, siap-siap ngetawain Abu Nawas. Abu Nawas datang bawa buku besar dan keledainya. Begitu buku ditaruh di depan keledai, ajaib. Keledai itu langsung gercep ngebalikin halaman satu persatu pakai lidah dan moncongnya. Semua orang melongo. Keledai itu kelihatan serius banget membaca sampai halaman terakhir. Tapi pas di halaman terakhir dan ternyata nggak ada gandumnya, si keledai mulai emosi. Dia ngangkat kepalanya dan teriak kenceng banget. Iya, iya. Sultan kaget dan nanya, "Abu, dia kenapa? Dan dia baca apa sebenarnya? Kok cuman suara berisik gitu?" Abu Nawas jawab dengan muka paling lempeng sedunia, "Paduka, emang begitulah cara keledai membaca. Dia udah ngelewatin semua halaman, dan sekarang dia lagi jelasin isinya. Kalau Paduka nggak paham suaranya, ya itu wajar, karena Paduka bukan keledai. Yang penting janji saya kan ngajarin dia baca buku. Dan dia sudah melakukannya dengan teliti." Sultan akhirnya ketawa ngakak. Dia sadar kalau dia lagi dikerjain balik sama Abu Nawas secara elegan. Abu Nawas dapat emasnya dan kepalanya tetap aman. Apa hikmahnya buat kita?
terutama buat kalian para Gen Z. Pertama, jangan asal janji. Kalau kalian nggak sanggup, mending jujur. Tapi kalau udah terlanjur janji, gunakan kreativitas kalian buat nyelesainnya tanpa merugikan orang lain. Kedua, berpikir kritis. Abu Nawas ngajarin kita kalau masalah yang kelihatan mustahil itu biasanya cuman butuh sudut pandang yang beda. Dia nggak ngajarin keledai jadi manusia, dia cuman manfaatin sifat alami keledai buat memenuhi syarat janji itu. Pinter kan? Gimana menurut kalian? Abu Nawas ini emang definisi work smarter not harder sesungguhnya ya. Kalau kalian punya pengalaman kejebak janji atau punya cara unik buat nepatin janji, coba tulis di kolom komentar di bawah. Mimin pengen denger cerita kalian. Jangan lupa buat tekan tombol like kalau kalian suka video ini dan subscribe biar kita makin semangat bagiin kisah penuh hikmah lainnya. Makasih banyak udah nonton sampai habis. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video kisah channel selanjutnya. Bye-bye!